Kalau kita cerita perang Iran Amerika, kan ngawang-ngawang ya, ngeri banget. Tapi kalau kita bumikan itu, kita tahu apa dampak dari perang itu terhadap apa yang kita rasakan. Yang jelas ibu-ibu sembako pada naik. Jika dar-der-dor lagi, Selat Hormuz memang jadi kacau dan energi tidak bisa lewat, naik lagi minyak. Kita kena dampaknya. Setiap krisis ada peluang. Cuma jangan sampai peluang itu salah hitung kita. Sekarang ini Iran itu cari teman kan. Kita sama Iran itu baik-baik saja selama ini. Sama Rusia kita baik-baik aja. Nah, kita manfaatkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengantisipasi kelangkaan energi kalau nanti terjadi peperangan lagi. Presiden kita ke Rusia untuk mengadakan deal energi. Dalam konteks nasional saya kira langkah itu ya benar. Kita sama Rusia itu dekat. Minyaknya banyak. Nah, jadi perkiraan para pengamat bahwa apa yang dilakukan oleh presiden kita itu ya paslah itu dalam rangka mengantisipasi jika nanti benar terjadi kegagalan untuk gencatan senjata kedua ini. Terima kasih sudah kembali menyaksikan VVIP. Hari ini kita mau bicara satu topik yang saya yakin bagi banyak orang itu adalah sebuah isu yang tidak ada kaitannya sama hidup kita. Itu adalah urusan elit, urusan presiden, urusan mungkin menteri luar negeri dan jajarannya dan seterusnya. Tapi faktanya bahwa apa yang terjadi dengan dunia hari ini itu sebetulnya ada kaitannya sama hidup kita. Nah, menurut saya tamu kita di VVIP hari ini adalah sosok yang paling tepat untuk menjelaskan itu semua. Kita sudah kedatangan Dr. Darmansyah Jumala, seorang diplomat senior dan juga negosiator yang punya rekam jejak panjang sekali di panggung internasional yang menjadi mata telinga Indonesia di panggung internasional. Selamat datang Pak Jumala. Terima kasih Mbak Sumi, selamat siang. Saya yang terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah senang hadir. Sekali diundang. Ya, karena saya tahu Pak Jumala selalu menekankan konsep diplomasi membumi. Ya, jadi kalau bicara kebijakan luar negeri itu jangan berhenti di awang-awang nggak paham gitu ya. Harus bisa bagaimana kita bawa ke meja rakyat sampai dimengerti bahwa apa yang terjadi dengan dunia ini itu akan ujung-ujungnya berkaitan dengan hidup kita. Ya. Ya. Jadi sekarang yang terjadi dengan Iran, Amerika, Amerika dengan China and everything. Apa sih hubungannya sama hidup kita itu apa sih Pak? Ada nggak kaitannya? Ya, kita kaitkan saja dengan konsep diplomasi membumi tadi. Karena awam berpikir atau mengira dari dulu, even saya waktu masih kecil, waktu SMA, even setelah kuliah, diplomasi itu kayaknya elitis banget ya. Ya. Ngawang-ngawang di bumi, di langit sana ya. Ngomong apa nggak ngerti kita. Iya, ngomong apa. Cuma kelihatan kerennya doang. Betul. Nah, tapi setelah saya terjun jadi diplomat, setelah kita bekerja, setelah kita ikut negosiasi, ketika kita di meja perundingan, hasilnya apa Mbak Sumi? Itu dokumen biasanya. Terus saya berpikir, dokumen. How this thick document will give benefit to the people. Ya. How to materialize. Nah, gitu kan, how to capitalize this thick document, ya. After a long negotiation gitu-gitu ya. Memberi benefit kepada rakyat. Ya. Itu kan menghantui kita sebagai diplomat. Kalau kita kerja di Kementerian PU, umpama. Kita hari ini kerja negosiasi dadadat sama pemerintah lain, kemudian dengan swasta. Hari ini ngomong 3 bulan jadi jembatan. Oke. Nah, ngomong 3 bulan, 6 bulan jadi jalan layang. Itu kementerian lain. Tapi kalau Kemlu, ngomong berbulan-bulan, even bertahun-tahun, hasilnya bulky document. Okay. Terus kita sebagai pelaksana bertanya, ini apa ya gunanya masyarakat? Nah, mulailah itu kita kembangkan dengan konsep diplomasi ekonomi, diplomasi membumi. Nah, itu kita mulai pada saat kebetulan saja pada waktu itu saya sekretaris Presiden Pak Jokowi. Bagaimana jiwa kerakyatan Pak Jokowi ketika diterapkan ke diplomasinya ini memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Nah, itulah namanya diplomasi membumi. Seperti sekarang aja. Kalau kita cerita perang Iran Israel, Iran Amerika, kan ngawang-ngawang ya. Ya. Ngeri banget. Rudal lah, nuklir lah, itu tinggi banget.
Tapi kalau kita bumikan itu, pembicaraan kita mengenai diplomasi, kita tahu apa dampak. Nah, itu tadi dampak dari perang itu terhadap apa yang kita rasakan. Yang jelas ibu-ibu sembako pada naik. Harga cabai naik gitu ya misalnya. Harga telur naik. Nah, itulah artinya membumi. Kita lihat maknanya apa. Oh, membumi ini karena membumi ini jadi mahal, jadi naik harga. Kenapa jadi harga? Oh, ongkos naik, ongkos angkutnya mahal. Ongkos angkutnya perlu bensin, perlu BBM. BBM oh energi oh diimpor. Dari mana? Selat Hormuz. Nah, kan ini membumi. Dengan cara menjelaskan seperti inilah, makanya diplomasi kita harus dijelaskan pada masyarakat apa yang dikerjakan oleh para pejabat kita yang tinggi itu tadi. Pada akhirnya, at the end of the road, itu akan memberikan benefit kepada rakyat. Nah, itu aja cara kita menjelaskan diplomasi membumi. Oke, bicara soal perang Amerika-Iran, sekarang kan gencatan senjata nih, ya kan? Tapi ini sebetulnya kondisinya sudah betul-betul aman buat kita atau masih unpredictable? Unpredictable. Ini belum bisa kita katakan sudah aman-aman saja karena begini. Sekarang titik masalah sudah berubah, bukan lagi military base, bukan lagi pangkalan-pangkalan militer yang diserang oleh Iran, tetapi adalah siapa kepemilikannya ini, Selat Hormuz, siapa yang punya, siapa mempunyai legal authority untuk memblokir, menutup, membuka, even Iran minta bayar tol kan ya. Nah, pertanyaannya di situ sekarang ini. Nah, kalau dilihat dari hukum internasional, sebenarnya UNCLOS 82 itu, Iran itu tidak boleh. Karena itu adalah perairan yang istilahnya innocent passage. Bisa dilewati oleh siapa saja. Ya tapi pinternya Iran. Dia nggak mau neken. Dia nggak ratifikasi sampai sekarang. Jadi dia nggak merasa terikat pada peraturan hukum internasional UNCLOS 82. Jadi bisa tutup seenaknya. Nah, iya, ya tutup seenaknya. Nah, begini Mbak Sumi, supaya kita letakkan secara lebih konkret membumi ya. Hubungan internasional antar negara itu pendekatannya itu secara umum ada dua. Ada legal approach, ada political approach. Legal approach ini adalah berdasarkan rule based mechanism, berdasarkan hukum. Kedua, hukum internasional tadi. Kedua adalah political approach, berdasarkan kekuatan. Nah, Iran nggak mau ikut hukum internasional. Amerika juga nggak mau ikut hukum internasional. Dia juga nggak ngeken. Jadi apa? Oke, beradu power, beradu kekuatan. Inilah yang terjadi di Selat Hormuz sekarang. Orang lagi ngitung-ngitung siapa kuat kalau mereka berantem. Kalau mereka berantem laut di Selat Hormuz. Saya dengar katanya mau memblokir Selat Hormuz ketika ditantang sama Iran. Kapal perusahaan Amerika mundur. Artinya dia tahu berapa kekuatan power Iran di Selat Hormuz. Nah ini pendekatan legal dia nggak mau. Ayo kita pendekatan power, kekuatan. Nah disinilah hubungan antar negara juga ditentukan oleh power, kekuatan. Iran punya ternyata. Nah, kata orang, Amerika kuat loh. Iya kuat, tapi military base-nya, pangkalan militernya di sepanjang Teluk itu udah hancur semua. Udah dibom. Katakanlah di Kuwait, di Dubai, di Doha, di Bahrain. Sudah habis semua, even di Saudi. Kan udah dibom semua sama rudalnya. Nah, itu sekarang masalahnya adalah apakah dengan kekuatan military base yang sudah dibom itu angkatan laut Amerika bisa berbondong-bondong dari mana untuk ngepung? Kurang banyak. Nah, satu kapal induknya sudah pergi kan ya? Sudah pergi ke mana? Ke Yunani yang saya dengar. Udah pergi. Tidak lagi di Hormuz. Terus kapal perusahaannya istilahnya deterrent ke Selat Hormuz. Di-challenge sama penjaga laut, angkatan laut Iran. Mundur. Artinya mereka akan siap beradu kekuatan laut. Perang laut istilahnya. Banyak pengamat militer bilang kalau diadakan perang laut nggak kuat Amerika, nggak kuat. Nah buktinya kemarin baru pertama mengadakan mau blokir tanker Cina keluar, nggak diapa-apain tuh. Itu menandakan itu sana message bahwa cemen lu nggak berani, gitu nggak berani jekat Cina. Karena sudah ngukur juga kekuatannya. Itulah. Jadi kata orang kok gila banget ya Trump ini.
gertak-gertak tapi kok nggak aja kejadian. Berapa kali kan gertak mundur, kasih waktu 2 hari. Iran siap mundur kan. Selesai dalam 7 pekan, 6 atau 7 pekan mundur. Itu dalam ilmu politik sangat menggerus, mengerode namanya normative authority, legal normative legitimacy. Artinya legitimasi moral kita sudah runtuh. Apa ya, legal normatif legitimacy itu adalah kekuatan moral kita untuk mengatakan harus begini, ternyata orang nggak nurut. Nah itu kan Amerika nggak diturut orang sekarang. Nah itu sudah luntur. Jadi menurut saya kok agak amburadul ya citra diplomasi Amerika sekarang gara-gara Trump. Itu tadi. Nah kembali lagi pengaruhnya ke kita, ya kan? Kalau misalnya Amerika Iran ini kembali memanas, ya berantem lagi nih, ya kan? Apakah artinya bisa jadi besok BBM langsung naik nih kalau tiba-tiba di Selat Hormuz memanas lagi? Itulah yang dibayangkan oleh banyak pengamat bahwa sebelum itu terjadi, presiden kita ke Rusia untuk mengadakan deal energi. Makanya Pak Bahlil ikut kan ya. Nah dalam konteks itulah, dalam konteks nasional saya kira langkah itu ya benar. Kita sama Rusia tuh dekat, minyaknya banyak, dan kita berteman, tidak pernah bermusuhan. Kita sama Cina sama Rusia kita dekat. Nah jadi perkiraan para pengamat bahwa apa yang dilakukan oleh presiden kita itu ya pas lah itu. Dalam rangka mengantisipasi jika nanti benar terjadi kegagalan untuk gencatan senjata kedua ini. Jika dar-der-dor lagi, Selat Hormuz memang jadi kacau dan minyak energi tidak bisa lewat, tertahan di sana, kan naik lagi minyak. Nah, kita kena dampaknya. Sebelum kita kena dampak, ya kita perlu cadangan dong. Nah, Rusia siap untuk diminta. Nah, pasti ada bargain itu, pastilah. Saya nggak tahu apa bargainnya ya, tapi yang jelas itulah cara kita untuk mengantisipasi menggunakan persahabatan kita dalam suasana krisis. Biasa itu biasa. Bicara bargain. Bargain power Indonesia sekarang itu apa ya Pak? Daya tawar kita. Ya kan? Kan tadi ada 2 tuh, legal power. Kalau power kekuatan militer ya kalah lah. Kita udah pasti nggak usah dibahas gitu ya. Jadi daya tawar Indonesia sekarang itu apa sih? Masih bebas aktif itu tadi jadi ada ya, betul itu pertanyaan menarik itu. Pertanyaannya kayak pertanyaan mahasiswa HI itu. Oh gitu ya? Cocok kayaknya saya jadi mahasiswa HI. Bukan mahasiswa doktoralnya itu. Begini Pak Sumi, yang saya pahami yang namanya bargaining itu ditentukan oleh fisik dan non fisik. Fisik itu adalah kekuatan fisik militer. Itu tadi adu otot, political approach. Tetapi ada juga legal approach. Nah, legal approach kita punya. Kita ikut UNCLOS, kita ikut multilateralisme, kita ikut PBB, karena baik kita ya. Nah, yang ketiga kadang-kadang tidak banyak diketahui oleh awam. Apa yang menyebabkan bargaining position kita tinggi? Begini, ada 2 yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di unseen asset and seen yang bisa dilihat. Yaitu di dalam bargain itu kadang-kadang setiap negara pasti punya yang namanya moral normative legitimacy. Artinya bagaimana legitimasi moral kita untuk berkontribusi terhadap dunia atau terhadap negara itu. Indonesia, kita boleh berbangga loh. Indonesia ini di dalam pergaulan internasional kita mempunyai namanya normative legitimacy. Kuat banget. Contoh, ketika ada negara mengalami konflik, bukan Malaysia tuh yang diminta, bukan ASEAN tuh yang diminta untuk menengahi, untuk memberikan pandangan-pandangan. Apalagi konflik horizontal, konflik ras atau agama ya. Yang diminta siapa? Indonesia.
Ya, kita diplomat tahu banget apa yang terjadi di luar, mungkin nggak sampai ke dalam negeri. Kita seperti Bu Retno diminta, mantan menteri kita diminta, Pak Marty juga pernah diminta untuk memberikan nasihat. Oke. Kalau kalian ribut terus Rohingya sama Myanmar begini, nggak maju kalian. Kita diminta. Oh, kita jago di situ ya. Pengalamannya ada kita. Oke. Coba Aceh selesai nggak? Damai kan ya? Poso, Ambon, karena apa? Nah, sorry banget, saya orang BPIP nih. Karena kita mempunyai ikatan yang kuat sama filosofi pemersatu. Apa itu? Pancasila. Oke. Karena orang yang berantem kalau udah disebut itu kan kita sama-sama orang Indonesia. Ada dimensi kemanusiaannya kan. Ketuhanannya Maha Esa. Masa berantem melulu sih? Itulah. Itu Pak Kala waktu Bu Mega sama Pak Kala waktu menyelesaikan Ambon sama Poso, ya begitu ngomongnya. Nah, ketika kita diundang oleh Myanmar, diundang oleh yang namanya Moro, Filipina, diundang oleh yang namanya Taliban, itu yang disampaikan. Jadi itu istilahnya jadi role model. Nah, jadi role model kita. Jadi sebetulnya value Pancasila itu is very powerful. Itulah, apalagi Mbak Sumi, ini juga nggak banyak orang tahu karena diplomasi itu kan elit ya, di atas awang-awang. Perlu cerita kayak gini saya ceritain. Apalagi kita itu sudah mempunyai namanya diplomatic capital dalam hal Pancasila. Kenapa? Karena tahun 2023 kemarin Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno di PBB itu di-endorse, di-granted an award oleh UNESCO. UNESCO nggak main-main ini, no play. Itu di-endorse sebagai yang namanya Memory of the World, arsip dunia, yang artinya nilai-nilai yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya tahun 60 itu dipelajari oleh UNESCO, oleh PBB. Ternyata itu mengandung universal values yang compatible beyond Indonesia. Kan keren kan? Nah, kita nggak sadar. Nah, berdasarkan itulah makanya kita sering dijadikan role model. Ini nggak GR loh. Nggak GR, demi Allah nggak GR. Kenyataan. Nggak omon-omon ya? Nggak omon-omon, kenyataan. Makanya saya di BPIP, alhamdulillah, udah berapa negara saya diundang menceritakan bagaimana ini endorsement oleh UNESCO maknanya bagi perdamaian dunia. Oke. Nah, disitulah ya kita jual suara, jual image Indonesia, yang membuat kami sampai sekarang tetap bersatu itu Pancasila. Dan alhamdulillah PBB UNESCO mengakui itu. Wow. Itu jadi sosial diplomatic capital kan? Itu 2023. Mei 2023. Wah, coba bayangkan dari saya tahun nggak baca beritanya ya. Coba kurang nanti saya kasih. di-expose ya gitu ya di sini ya. Iya, even di Kompas pernah saya tulis itu di korannya, beberapa koran saya tulis. Jadi tahun 60 Presiden Soekarno pidato di PBB yang namanya To Build the World Anew ketika kita masih perang dingin. Kan gila banget nih suasananya kayak gini nih. Berantem sama negara kita ditarik kiri, ditarik kanan gitu. Bung Karno pidato sebagai negara yang baru merdeka tahun 60. Bung Karno nggak mau ditarik kiri, ditarik kanan. Dia pidato to build the world anew based on the values of Pancasila yang kami punya. Diperkenalkan ke dunia. Ini loh. Dia pidato di PBB dan pidato di Kongres Amerika. Dihargai. Orang manggut-manggut, oh begitu toh ini. Tapi belum tahu ya mereka ya, belum tahu kejadiannya gimana. Setelah terjadi Arab Spring, negara-negara bubar, setelah terjadi runtuhnya tembok Berlin, negara banyak bubar, tuh kemudian terjadi September 11, Islam sama demokrasi berantem ya. Indonesia kok enggak, kok tenang-tenang saja, tetap tangguh, utuh, bersatu. Orang bertanya. Jadi luar negeri sana ya di PBB apa yang menyebabkan ini? Nah makanya di dalam setiap pertemuan dengan bilateral banyak pemimpin itu mengagumi orang luar loh, bukan bangsa sendiri. Kalian itu kok bisa bersatu tuh kenapa ya? Setiap presiden, setiap diplomat pasti ngomong karena Pancasila. Jadi walaupun itu elitis sifatnya, di bawah juga dipahami oleh para elit politik. Walaupun kita berantem gontok-gontokan, tapi ketika mau cerita negara
ideologi negara jangan berubah deh. Mana pernah bendera kita berubah, walaupun pemerintahan berganti ya, Ya. lagu kebangsaan berubah, Pancasila berubah, nggak berubah. Mukadimah preambul konstitusi kita berubah, nggak pernah. Bandingkan sama Irak, Suriah, Afghanistan. Kalau mereka berantem, perang saudara, bukan hanya presiden yang diganti, bendera diganti, konstitusi diganti, artinya negara ini hancur ya. Start from the beginning kan. From zero. Indonesia enggak. Walaupun gonjang-ganjing gempa politik dunia banyak terjadi. Perang dingin kita utuh. Tembok Berlin lagi disintegrasi dunia. Banyak negara pecah ya. Kita utuh. September 11 Islam sama Barat musuhan. Kita tetap baik sama Barat ya. Kemudian Arab Spring banyak yang berubah ke demokrasi, bunuh-bunuhan, perang saudara, pemerintah jatuh, negara berganti nama, hancur, Indonesia utuh. Nah disinilah kita sampaikan kepada dunia bahwa kami itu tangguh. Dan bukan hanya Indonesia, orang kita-kita ini yang ngomong, orang luar negeri yang mengakui. Ya. Dan mereka belajar kan, banyak orang pintar kan di BBB itu, banyak saintis, banyak profesor menyelidiki kenapa itu begitu ya. Nah dipelajari. Nah, makanya Mei 2023 kemarin sepakat PBB atas nama UNESCO memberikan award kepada Indonesia, pemerintah Indonesia itu award yang namanya Memory of the World. Kenapa disebut Memory of the World? Arsip dunia yang perlu dipelajari. Kalau kalian mau lihat ke pemersatu bangsa, bagaimana supaya harmoni sosial terjadi di negara kalian, walaupun gonjang-ganjing diplomasi dinamika politik global terjadi, tetap utuh, belajar sama Indonesia. Nah itu yang sedang kita sedang kita gaungkan di dunia, kerja BPIP ini. Ya. Gitu. Ya, karena kebetulan Pak Jumala juga Dewan Pembina. Dewan Pakar bidang strategi hubungan internasional. Cucok banget nih. Cucok banget. Oke Pak, tadi bicara soal legal approach gitu ya. Kita kan ada bergabung di banyak, kita nggak kuper lah istilahnya ya di dunia internasional gitu. Nah, ini yang seksi ini tentang BOP. Itu dia. Board of Peace gitu kan. Board of Peace. Banyak dicela-cela sama masyarakat gitu. Ngapain gabung Board of Peace segala macam. Pak, itu sebetulnya kita gabung karena gengsi apa karena benar-benar benefit sih sebagai masyarakat? Begini, lagi-lagi saya diplomat tuh nggak bisa jawab iya atau tidak ya, nggak bisa. If you are say yes or no, then you are not diplomat. Jadi jawabannya gimana? Analisis. Oke. Begini, kita kan dalam politik luar negeri ada yang namanya prinsip. Prinsip itu namanya bebas aktif. Kalau dalam bahasa gaulnya KKO, kiri kanan oke, asal berbenefit bagi kita, which is valid. Dan ini umurnya udah lama nih, sejak tahun 48 oleh Bung Hatta. Dan kita pakai di dalam konstitusi, kita pakai dalam undang-undang. Di dalam undang-undang ada bebas aktif, disebut dalam konstitusi loh. Ada. Nah, sekarang prinsip. Kita juga sebagai pribadi loh, kita kan ada prinsip. Aku nggak mau berteman sama orang jahat, itu prinsip, ya prinsip. Aku berteman sama semua orang, itu prinsip. Tetapi ketika kita ketemu orang jahat, yang kita bertanya pertama, apakah dia bermasalah sama saya? Oh tidak. Apakah pertemanan saya menguntungkan saya? Oh iya, then we are friend. As simple as that. Itu namanya strategi. Oke, strategi. Nah, di dalam politik luar negeri ada juga strategi seperti itu. Ya, tidak mesti harus mentang-mentang kita bebas aktif, kita semua berteman. Tapi bertemannya itu pertanyaannya to what level, to what extent you are friend with them. Kan ada timbang-timbangan. Nah, timbang-timbangannya tergantung dari persepsi elit terhadap bargaining position. Nah, itu yang pertama. Itu namanya strategi. Kemudian taktis. Taktis itu dalam politik luar negeri adalah langkah diplomatik jangka pendek yang kita kira-kira bisa memanfaatkan suatu fenomena, suatu forum untuk kepentingan kita. Nah, dalam BOP begini.
BOP secara umum kita lihat itu adalah badan perdamaian yang digagas oleh sepihak oleh Amerika. Sekarang pertanyaannya, ini kita lihat prinsipnya dulu ya. Kalau kita pakai non-blok, kan Amerika kan kalau ikut itu nanti kita lihat ikut Amerika. Apa harus begitu terjemahannya? Tidak mesti harus. Nggak artinya kita didikte oleh Amerika. Tidak. Begini justifikasinya ya. Ketika kita ikut dengan Amerika, yang pertama kita tanya adalah apa yang bisa kita lakukan di dalam BOP itu. Nah, sekarang kita lakukan apa yang menjadi kepentingan kita. Sekarang begini, secara strategi. Ini strategi masuk. Tadi prinsipnya, sekarang strategi. Di dalam tataran global, Mbak Sumi, trust me, tidak ada lembaga, apapun namanya, di PBB, apapun namanya, di dunia negara lain juga, yang membuat rencana untuk mendamaikan dua negara ini. Gak ada. Gak ada. PBB bungkam mengenai Palestina Israel. Karena apa? Israel ini selalu melanggar resolusi PBB. Sudah nggak boleh, masih tetap menyerang. Oke? Mau dibuat perdamaian dia nggak mau ikut, atau Hamas yang nggak mau ikut. Jadi kayak fed up. Dunia internasional. Tiba-tiba ada upaya untuk mendamaikan mereka. Whoever it is, whoever he is. Muncullah Trump dengan menu yang sudah disidangkan di atas meja. Kalau kita mau menyelesaikan itu ini loh menunya. Menu lain nggak ada. Tapi kita lihat menu ini dalam satu ruangan akan kita bahas bagaimana mendamaikan itu. Sementara kita ada kepentingan di dalam menu ini. Apa? Palestina merdeka dengan formula two-state solution. Ternyata ada di situ. Ternyata ada kesempatan, bukan ada ditulis, ada kesempatan. Jadi keputusan taktis kita adalah selagi karena itu tidak ada ditulis di sana, kita masuk supaya kita tulis di dalam itu. Jadi kita punya hak untuk bersuara. Kita itu nggak kiri-kiri banget di dalam dunia internasional. Kan pemberani jagoan semua diplomat kita itu, asal diperintah aja. Dubes kita, dirjen kita, wamen kita, masya Allah jago-jago itu, pintar-pintar itu. Iya, mereka mampu kok. Nah, jadi yang terhidang, menu yang terhidang adalah BOP ini. Mau dimasak oleh orang-orang yang sepihak sana? Ya enggak dong, kita harus ikut. Harus ikut untuk menggodok. Tetapi masalahnya adalah cuma kurang komunikasi publiknya. Nah, itu aja yang masalah. Kalaupun dilihat ada masalah. Komunikasi publik ya perlu saya sampaikan di sini. Ternyata ketika itu diputuskan untuk ikut, publik itu terbengong-bengong. Lah gitu. Kok begini? Mulailah rame para pengamat, termasuk diplomat. Kok begitu ya? Dilihatnya dia perlu ada komunikasi public engagement. Nggak ada. Setelah ribut, barulah Pak Presiden memanggil, minta pandangan. Ya, siapa yang dipanggil? Menlu, mantan Menlu dan mantan Wamenlu dipanggil ke istana. Pak Presiden menjelaskan begini. Mestinya dilakukan long before itu di-announce. Nah, ini setelah ribut baru dipanggil. Ya itu kebiasaan orang Indonesia. Cuma masalah public engagement. Ya, komunikasi publiknya kurang. Nah, ketika sudah dipanggil, ya kaliber Pak Hasan Wirayuda, Pak Marty, Bu Retno kan datang semua waktu itu. Iya. Wamen juga diundang. Terjadi diskusi yang terbuka. Ternyata akhirnya Pak Presiden menyadari bahwa kita memang perlu masuk di situ untuk memperjuangkan kepentingan kita. Kemudian ditanya, kalau kepentingan kita, istilahnya kita kalah berantem sama mereka, atau katakanlah mayoritas tidak setuju dengan dua syarat kita tadi, Palestina merdeka penuh, based on the two-state formula. Kalau ini kita nggak bisa, sudah berantem, sudah diskusi, masih kalah. Ya masih kalah juga, istilahnya nggak ada kesempatan untuk memasukkan dua ini, we quit.
Presiden sendiri lo bilang. Quit. Nah, itu benar. Jadi kita masuk dulu, berantem dulu, gelut dulu, tarung dulu di sana. Lah, kalau dia gagal, nggak bisa, sampaikan kepada dunia. Look, mereka ini memang benar-benar, sorry, mereka Saiton ternyata. Jahat banget mereka. Nah gitu aja ngomongnya. Mereka jahat banget ini. Mereka tuh tidak ada keinginan baik terhadap Palestina. Nama kita kan naik jadinya. Karena apa? We did our job. Sudah. Nah, yang begini namanya taktis. Nah, jadi kalau itu dijelaskan ke masyarakat, akhirnya ya adem-adem aja sekarang BOP. Cuma yang masalah ribut ya perang ini yang jadi ribut. Nah, disitulah kesimpulannya adalah prinsip, strategi, dan taktis. Nah, taktisnya ini kita lihat apakah mereka akan memperjuangkan dua ini. Kita perjuangkan dengan teman-teman lain. Jika tidak bisa juga, kita quit. Ketika kita quit, katakan pada dunia, kami sudah berjuang begini, tetapi mereka memang jahat. Tidak ada niat baik terhadap Palestina. Citra kita sebagai pembela Palestina naik, men. Tuh, taktis namanya. Kompleks ya ternyata ya. Tapi bisa dijelaskan dengan ini kan, dengan gamblang contoh-contoh ringan. Ya, setidaknya 80% lah ya udah lebih mengerti gitu ya apa yang terjadi di balik layar. Kalau bicara tentang tadi kanan kiri gitu ya, walaupun memang semua itu harus terukur. Kembali lagi mana yang menguntungkan to kita. what extent tadi istilahnya. Ya. Sekarang kalau bicara tentang kondisi Amerika Cina. Kita harusnya milih siapa, Pak? Merapat ke Cina, merapat ke Amerika, atau ya kembali lagi mengukur gitu loh? Tidak perlu semua merapat. Tidak harus. Itu prinsip dari yang namanya bebas aktif itu adalah equal engagement. Equal engagement. Equal tidak berarti sama ya. Tergantung kadar, to what extent ya. Jadi equal engagement kita terhadap dua ini ya memang sangat valid. Karena ada yang namanya, karena saya guru ya, saya dosen ya, ada teori yang menyebut hedging strategy. Apa itu? Hedging strategi adalah upaya kita untuk meletakkan diri kita, memposisikan diri kita terhadap dua kekuatan yang bersaing secara cermat sehingga kita bisa mengurangi resiko, tetapi mengambil manfaat. Sesuai dengan kapasitas masing-masing musuh dua orang bermusuhan ini. Ini namanya hedging strategy. Namanya itu Angelina Koch namanya. Evelyn Koch. Ya, orang Singapura. Tapi di dosen di ANU Australia. Nah, beliau bilang umumnya negara-negara middle power kayak Indonesia ini, apa yang kita punya? Hard power nggak punya, nggak punya. Moral legitimacy kita punya, bargaining position kita punya bargaining kekayaan alam, pasar yang besar, kuat. Tapi bagaimana memainkan ini secara taktis ketika berhadapan dua kekuatan? Nah, disitulah katanya meminimalisir resiko, mengambil manfaat semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas masing-masing negara, dua musuhan ini. Sekarang ambil contoh, kita mau Amerika berteman, sama Cina nggak kurang-kurang berteman kita. Tapi berdasarkan hedging strategi tadi, kita ambil untung, ambil manfaat. Amerika kuatnya apa? Kapasitasnya militer. Latihan militer kita sama Cina, sama Amerika. Apa yang terjadi di Natuna kita latihan militer sama dia. Di Manado kita latihan militer sama dia. Di Sumatera Selatan Batu Raja, Garuda Shield kita berteman bekerja sama Amerika, latihan militer ya. Itu kekuatan dia di militer kan. Kan dia punya armada 7 kan di Asia Pasifik ini. Jagoan dia. Amerika paling jago. Nah, masih ada sampai sekarang sebagai resident power. Tetapi Cina ini sudah berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir emerging dia. Emerging power. Nah, yang disebut sebagai negara terbesar kedua di dunia. Nah, disitulah kita harus meletakkan diri, memposisikan diri seimbang, equal dengan Cina. Cina kuatnya apa?
Ekonomi. Ekonomi, lihat kurang apa dari zaman Pak Jokowi kita berekonomi. Apa kurangnya Pak Prabowo meneruskan kebijakan Pak Jokowi untuk kerjasama ekonomi sama Cina? Equal kan? Lu kuat militer, gue temenin militer. Lu kuat di ekonomi, temenan ekonomi. Temen dong. Itu yang namanya bebas aktif berdasarkan hedging strategi. Equal distance gitu loh. Dengan mengambil manfaat apa yang ada di kekuatan dua negara ini. Kalau dalam istilah ilmunya ada istilahnya issues based alignment. Issues based alignment. Aliansi tergantung pada isu apa yang kepada Amerika kuatnya di militer, military cooperation. Cina kuatnya di ekonomi, kita ekonomi. Isunya. Jadi isu based realignment. Alignment. Jadi aliansi berdasarkan isu yang menjadi kekuatan negara masing-masing. Itu hedging strategi itu. Sekarang itu kan balik lagi tren merkantilism. Benar ya Pak ya? Ya, negara-negara orang mementingkan berdagang, ekonominya negaranya sendiri gitu. Dengan kondisi seperti ini, merkantilis dan proteksionisme. Ya, betul ya, kayak American First kan, ya itu kan. Untuk Indonesia sendiri gimana kita memproteksi diri kita, kepentingan ekonomi kita supaya kita nggak menjadi melulu jadi pasar doang gitu loh buat negara-negara lain gitu. Begini, kalau saya lihat dari ekonomi ya, kita itu mestinya melihat ekonomi kita ini berdasarkan apa yang diistilahkan weaponized interdependence. Ada istilah itu ya. Weaponized interdependence itu adalah perilaku negara-negara kuat di dalam perdagangan untuk menggunakan ketergantungan ekonomi kita untuk menekan negara yang lebih lemah. Tuh. Ya, kita memang dalam kondisi yang lebih lemah ya dari Cina sama dari Amerika. Tetapi strateginya adalah bagaimana kita menempatkan diri di dalam interdependence kita dengan negara itu di dalam yang namanya itu kita masuk di dalam rantai produksi mereka. Coba begini. Kalau kita bekerja sama suatu kelompok, suatu negara itu ya, dia mempunyai kekuatan katakanlah di industri noodle, mie. Kita ambil yang membumi aja, mie. Kemudian kita mau di-weaponize interdependence oleh negara itu. Dia nekan kita untuk supaya beli gandum murah dari kita, dia tekan. Karena kalau kamu nggak beli dari kamu miskin nanti. Begitu kira ya. Nah, tetapi weaponized interdependence itu bisa kita atasi dengan melihat celah-celah rantai pasoknya, gitu. Kita nggak mau rugi dong. Dia menekan kita dengan raw material gandum dari kita, tapi jangan rugi dong kita. Kita lihat rantai pasoknya apa yang kita bisa masuk. Disitulah bargaining. Nah, begitu juga dengan Amerika. Kita dengan Amerika dengan tarif sekian, itu pun jadi masalah lain ya. Kan belum disetujui oleh Kongres kan ya, dan belum juga diterapkan kan. Kemudian katakanlah dengan ilustrasi gampang tadi, produksi mie, noodle. Kalau kita raw material kita ditekan oleh negara yang kuat itu tadi, kita jangan langsung kalah. Kita lihat rantai pasoknya. Rantai pasoknya di mana kita bisa masuk. Oh, kita pengapakannya. Kalau gua ngepak, bahan-bahan ngepaknya, pelayarannya nggak jalan tuh. Lalu kita punya. Nah, itulah namanya masuk di dalam rantai pasoknya itu tadi. Itulah namanya weaponized interdependence, bisa kita siasati dengan cara masuk di dalam rantai pasoknya. Itu hubungan kita dengan Cina sekarang. Kan Cina kan juara rantai pasok global kan sedunia ini. Paling berkuasa dia itu. Katanya 68% perdagangan di dunia ini rantai pasoknya dikuasai oleh Cina. Ya ikut dong di dalamnya. Nggak ketang apa, kita nggak baut, nggak mur masuk. Kami yang pegang, gitu kira-kira. Ini jadi mengingatkan saya pada ilmunya Sun Tzu. Nah, apa itu? Kenali dirimu, kenali musuhmu. Nah, kamu nggak takut berperang. Nah, itulah.
Bener ya, kayak gitu ya. Kita ilmu Sun Tzu kenali ya. dulu nih kelemahan Iya. kita apa, Know your kelemahan enemies. musuh apa Iya. gitu Know ya kan. your enemies. Ya. Ya. Ada itu apa? Kepake ya ilmu Sun Tzu itu ya. Iya. Sampai sekarang ya. Ya, Nah, sangat universal kok itu. saya juga inget nih ada ilmu Sun Tzu yang bilang bahwa kemenangan tertinggi adalah menang tanpa berperang. Tadi Pak Jumala udah bilang ya, modal diplomasi kita itu mendamaikan. Soft power namanya. Soft power kita itu mendamaikan. Berarti ini bisa dibilang kita lagi mengaplikasikan ilmunya Sun Tzu ya. Ya bisa jadi. Hah? Ya Nggak itu usah kan berperang. Sun Tzu itu sebenarnya jangan-jangan dia apa istilahnya niru orang Jawa, menang tanpa Kebalikan ya. menang tanpa ngasorake gitu. Iya ada itu ya. Ada. Itu artinya apa Pak? Coba Ya menang tapi kita nggak boleh koar-koar. Ya. Diam-diam aja kita menang gitu loh. Iya. Itu jangan-jangan strategi yang kita lagi Sun Tzu pakai. ngikut kita. Oh Sun Tzu. Coba. Sun Tzu yang ikut kita bukan kita yang ikut Sun Tzu. Ya itu universal kok menurut saya. Iya, Jadi iya. istilahnya kalau menang gak usah sombong deh gitu, nggak usah sombong. nggak usah keluar-keluar ya, gitu tadi. Sekarang ini dimodernize itu, dimodifikasi secara modern yang disebut oleh Profesor Joseph Nye yang mengatakan untuk mempengaruhi suatu negara atau bangsa tidak mesti harus dengan kekuatan power fisik, tapi dengan soft power. Soft power itu adalah citra yang dibentuk oleh moral legitimacy tadi, yang dibentuk oleh kekaguman orang terhadap budaya, civilization kita. Nah itu Pancasila kita nah, itu iya, tadi. Pancasila kita itu Iya soft kan? power sebenarnya. Nah jadi disitulah Mbak Sumi saya kira ya kita jadi modal itu, jadi modal itu sebenarnya. Terakhir Pak Jumala, di tengah ketidakpastian global ya, kita nggak tahu kapan setelah Hormuz mau memanas lagi, kapan gencatan senjata, bagaimana hubungan Cina Amerika akan berlangsung gitu ya. Sebagai anak muda, sebagai pelaku usaha mungkin ya, yang mungkin kena efek langsung gitu ya. Saya nggak muda lagi loh. Hah? Mbak Sumi muda, saya nggak. Tapi pembawaannya masih muda. Casing aja yang Casing. Iya kan, beda. Well. Nah, bagaimana harus menyikapi ketidakpastian global? Apakah kita harus takut, kita harus khawatir, atau dalam setiap krisis itu pasti deh ada peluang yang bisa. Saya setuju, setiap krisis Kita ada ambil. peluang. Setiap krisis ada peluang. Cuma jangan sampai peluang itu salah hitung kita, ya salah hitung. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dalam krisis ada peluang. Sekarang ini Iran itu cari teman kan, cari teman loh dia itu. Teman dia adalah Rusia sama Cina. Nah kita sama Iran itu baik-baik saja selama ini, baik-baik aja. Sama Rusia kita baik-baik aja. Nah kita manfaatkan dengan cara apa? Dengan cara kita mengantisipasi kelangkaan energi. Kemudian kita ajak dia untuk bikin deal dalam rangka kita mengantisipasi kenaikan energi kalau nanti terjadi peperangan lagi. Setelah Hormuz menjadi semakin parah, ya pasti akan membuat semacam apa ya, semacam blokade yang menaikkan harga energi. Nah, itu kita udah siap-siap dengan Rusia. Nah, dan Rusia memang berteman kita. Ya. Kalau dia pilih-pilih siapa mau berteman, apakah dia sama Uni Eropa, mau Indonesia sama Cina? Indonesia Cina dia pilih. Oke. Iya. Ya mau Uni Eropa kan agak gimana kan? Agak-agak penuh kecurigaan. Ya? Iya, gara-gara Ukraina kan. Nah, sama kita kan nggak ada. Baik banget. Nah, itulah yang naik KKU tadi. Oke, masih ada harapan ya berarti ya Iyalah. kita. Nah, itu jadi di tengah krisis itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Karena kita bagaimanapun Mbak Sumi, di dalam pergaulan internasional kita itu dihargai sebagai bangsa yang memang berteman dengan siapa saja. Dengan prinsip. Itu loh prinsipnya itu tadi. Ya, ya. Tidak pernah kita bikin musuh, tidak pernah kita istilahnya menjadi gara-gara dan selalu menjadi penengah. Kita sebagai diplomat dari Kemlu ya mendapat arahan dari pusat bahwa sedapat mungkin Indonesia itu selalu menjadi bridge builder. Bridge builder. Bridge builder itu menghubungkan, menjembatani antara dua yang berseteru. Nah, itu yang dilakukan sejak dulu. Satu lagi pertanyaannya ini khusus Bapak Jumala nih. Pak Jumala kan diplomat senior gitu ya, negosiator. Dulu. Iya kan?
Pernah nggak sih mungkin momen-momen yang Pak Jumala ingat negosiasi yang akhirnya menentukan kepentingan rakyat atau menyelamatkan kepentingan rakyat Indonesia yang Nggak sebegitu jauhnya, Mbak Sumi. Nanti ntar bilang gue GR. Enggak lah, nggak sampai ke sananya. Tetapi ketika kita bernegosiasi, apapun itu namanya di PBB, kan saya lama di PBB ya. Ya memang kadang-kadang kita melakukan negosiasi, justru kita bertanya pada diri sendiri, apa hasil dari negosiasi ini? Apa hanya akan berakhir kepada bulky document? Apa atau akan memberikan manfaat kepada rakyat? Itu yang menghantui pikiran saya dari muda sampai ke setua ini. Makanya harus ada yang namanya diplomasi membumi. Membumi artinya kita terjemahkan bulky document ini, kita pilah, kita petik satu-satu. Oh ini bisa dibikinkan program, oh ini bisa dibikinkan program, kirim ke departemen teknis. Itu membumi namanya. Contoh, ketika saya di Wina ya, saya duta besar di sana, mengurusi yang namanya Badan Atom Dunia, IAEA. Saya pernah jadi ketua selama 2 tahun di sana. Ya nggak dibayar, nggak digaji. nggak digaji? Enggak. Sebagai ketua aja, sebagai negara, sebagai pejabat, kita diminta bantuan oleh Badan PBB itu untuk menjadi ketuanya. Setelah kita bekerja di sana, mulai memahami cerita nuklir. Ceritanya kok perang melulu sih? Kok perang melulu? Bom atom lah, jadi nggak boleh begini. Iran ribut sama Amerika, dia nggak boleh bikin ini, nggak boleh bikin itu, gitu lah ya. Ributnya berantem. Terus pakai hasil dokumen. Saya sebagai ketua baca untuk rakyatnya apa. Ya. Nah, untuk rakyatnya apa? Nuklir. Emang kita punya nuklir. Harus dibatasi pengayaan uranium. Memang kita mau bikin senjata nuklir kan tidak. Mulai berpikir, merenung, tanya sana, tanya sini. Ternyata di IAEA itu ada program, ada bagian yang disebut peaceful uses of nuclear, of energy. Oke. Nah, peaceful. Jadi peaceful itu untuk tujuan-tujuan pembangunan. Oke. Ada tujuan pembangunan untuk kesehatan, pertanian, dan peternakan. Ini kan membumi banget. Tapi nggak pernah di Ya, bukan nggak pernah, bicarakan. mungkin cuma sepintas. Ya udah, kalian ngomong soal perang nuklir, pergi Oke. sana aja. Gua ngurusin ini sebagai ketua. Oke. Nah, jadi saya fokus ketiga yang peace for development, nuclear for development, atom for development. Ini yang saya kembangkan bersama anak staf-staf saya. Akhirnya, ya kita dapatlah yang namanya program di bidang pertanian dan peternakan, di bidang kesehatan seperti nuklir untuk operasi ginjal, cancer. Nah itu yang kita perbaiki, bukan kita upayakan. Dapatlah kita bantuan, dapatlah kita yang namanya bantuan teknik. Wow. Yang menariknya, yang sangat membuminya adalah bantuan nuklir dari Wina, IAEA tadi, di dalam bidang peternakan. Saya nggak kebayang dulu sebelum saya di Wina. Tapi setelah saya jadi ketua itu, saya jadi tahu. Ternyata nuklir itu bisa digunakan untuk peternakan. Yaitu membuat tingkat kesuburan hewan. Yaitu sapi. Nah, kan gila kan ya? Nggak kebayang. Ternyata diadakan rekayasa sapi itu yang perempuan maupun laki, gimana caranya? Saya nggak tahu, saya bukan insinyur. Ternyata bisa sehingga produksinya lebih banyak, sapinya sehat, dan yang paling penting adalah pemeliharaan sapi itu lebih terencana karena kita tahu kapan masa suburnya, kapan masa tidak suburnya. Jadi kalau mau dia sebagai sapi peternak, pada saat kapan dia musim kawinnya, tahu dengan nuklir. Wow. Kan gila kan? Beyond my imagination. Saya tanya, bisa nggak itu? Sudah bisa. Akhirnya kita terapkan di Indonesia. Dilihat dalam tempo 2-3 tahun berhasil. Oke. Saya tanya sama bidang peternakan di
air. Di Indonesia kamu kasih ke siapa sudah? Ke sini, ke Provinsi Sumatera Selatan, kamu Provinsi Jawa Timur. Sudah terapan, sudah. Apa? Di desa. Desa ini saya lupa namanya. Saya berkunjung ke desa ini, berkunjung ke desa itu. Ternyata hasilnya memang bagus. Dengan nuklir tadi, dengan tingkat kesuburan, caranya nggak tahu saya caranya. Terus saya undang si petani ternak ini, 2 orang, satu dari Situbondo apa ya, lupa Situbondo atau Bondowoso, gitu. Satu lagi dari Palembang. Saya undang ke Wina untuk bercerita bagaimana manfaat nuklirisasi terhadap peternakan. Wow. Dikasih foto, dikasih anak sapinya yang sehat, dikasih ini hasil nuklir, kan bumi banget kan? Coba inilah yang dimaksud diplomasi membumi. Jadi ketika kita cerita di PBB, hasilnya not only end up with bulky document, tetapi juga memberikan manfaat bagi rakyat. Inilah disebut diplomasi membumi. Peternak sapi saya undang ke, jadi role model itu, jadi role model sampai sekarang. Banyak negara yang jelas Costa Rica ikut. Kami mau gitu juga deh. Boleh, silakan ikut. Gitu. Oke. Nah itu contoh betapa hal-hal yang melangit, yang awang-awang tadi elitis bisa dibumikan, tergantung kreativitas. Ya. Jadi nggak boleh masa bodoh lagi dengan apa yang terjadi dengan dunia, begitu ya. Karena pada akhirnya semua berpengaruh kok. Iyalah. Ya kan. Terima kasih Pak Jumala. Sama-sama, berapa SKS kita hari ini? Tapi kalau dapat dosennya kayak Pak Jumala, asik deh. Oh ya. Well, nggak ngantuk gitu. Itu tugas saya. Kuliah. Saya juga sampai sekarang masih ngajar di Unpad, ngajar HI. Ya senang sih kalau berbagi ilmu. Jangan kaget nanti mahasiswanya nambah banyak kelasnya Pak Jumala. Terima kasih Pak Darmansyah Jumala hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih juga udah menyaksikan episode kali ini. Silakan tinggalkan komentar. Mungkin pertanyaannya apa yang paling teman-teman khawatirkan dengan kondisi dunia saat ini? Apakah khawatir dengan susah cari kerja nanti, kemudian harga BBM, harga pangan kah, atau apapun yang teman-teman merasa khawatir dengan kondisi saat ini? Silakan tinggalkan komentarnya. Terima kasih, kita jumpa kembali di episode selanjutnya.